Selanjutnya, Saudara Sibo akan menceritakan satu lagi mimpi nubuatan. Mimpi nubuatan ini hendak mengajarkan kita suatu tindakan bijaksana yang lembut. Jangan bertindak gegabah. Yaitu pada tanggal 8 November 2021. Sebenarnya, pada tanggal 5 November dia bermimpi tentang dua ular besar itu. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 8 November. Dalam mimpi tersebut, Saudara Sibo melihat saudara yang belajar Alkitab bersamanya, yang bernama Abin. Tentu saja, orang ini sudah meninggal dunia. Dalam mimpi itu, ia sedang membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak penting. Sibo sangat menegurnya, berkata, "Mengapa kamu tidak mencurahkan waktumu untuk kebenaran? Mengapa kamu begitu santai dan bosan? Mengapa kamu habiskan waktu pada hal-hal yang tidak penting ini? Apakah kamu merasa bahwa ia menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak berharga?" Sesuatu yang sama sekali tidak bernilai. Lalu Sibo berkata, "Mengapa kamu tidak mendengarkan? Apakah ini sengaja?" Sambil menunjuk dengan jari, ia menegur orang itu demikian. Lalu, orang itu memegang jari Sibo. Sibo berkata, "Aduh, aku tarik jari ini kembali." Begitu ditarik kembali, Abin pun jatuh terjungkal. Sibo hanya menarik jari itu perlahan, namun ia langsung terjatuh. Wajahnya terjatuh ke dalam api. Terbering di dalam API. Sibo terkejut dan berkata, "Aduh." Orang ini wajahnya terjatuh ke dalam api. Apakah wajahnya terbakar? Ia segera menariknya keluar dari api. Ternyata wajahnya tidak terbakar. Dan juga tidak merasakan sakit sedikit pun. Hanya saja, ia sangat kecewa, sangat kecewa. Kekecewaannya disebabkan oleh teguran keras dari saudara Sibo. Lalu, dalam mimpi itu, ia terbangun. Setelah bangun dari mimpi itu, saudara Sibo berdoa. Lalu Bapa memberi petunjuk kepada Sibo, berkata, meskipun seseorang tidak terlalu giat, atau membuang-buang waktu, Kita juga tidak boleh menegak sekra belibahan. Jangan menegak orang sekra belibahan. Karena iman setiap orang berbeda-beda. Agar jangan sampai karena teguran yang berlebihan, malah melukai hati orang tersebut. Inilah cara Tuhan mengajar saudara Sibo. Saat itu, tahun 2021, saudara Sibo belum menjadi gembala. Belum memiliki kesempatan untuk menggembalakan saudara-saudari. Tuhan justru menggunakan orang-orang yang imannya lemah. Untuk melatih saudara Sibo, katanya, harus sabar, harus penuh kasih, harus penuh belas kasihan. Meskipun orang lain benar-benar melakukan hal yang tidak penting, cukuplah kita menasihati dengan lembut, karena Tuhan memberikan iman yang berbeda-beda kepada setiap orang. Tidak mungkin kita menuntut semua orang seperti saudara Sibo sendiri, atau seperti Yakub yang bergulat dengan malaikat. Mungkin tidak bisa dituntut seperti itu. Yang perlu dituntut hanyalah agar ia tetap mengikuti Tuhan. Asalkan menerima Injil dan diselamatkan, itu sudah cukup. Sebab di surga, tidak semua bintang bersinar sama terangnya. Ada bintang yang sangat, sangat terang. Beberapa bintang agak redup. Ada bintang yang lebih besar. Dan ada juga yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa kedudukan di surga juga berbeda-beda. Bahkan di antara orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal di bumi ini, kelihatannya tugas atau panggilan setiap orang juga berbeda. Maka, kita tidak boleh menentang orang lain sekra belibahan. Kita hanya boleh menuntut diri sendiri. Terhadap saudara-saudari lain, kita cukup menasihati dengan lembut. Saling mendorong, agar mereka memperoleh iman. Dan bersama-sama mengejar Tuhan. Demikianlah Tuhan sedang membentuk saudara Sibo. Saudara Sibo belajar untuk menggunakan sifat lembut dalam menjalankan pelayanan sebagai gembala. Supaya kemuliaan diberikan kepada Bapa di surga. Amin.